Halo semuanya, pada bagian ini kita udah mulai masuk ke inti materi di kursus kita ya, yaitu terkait dengan Laravel gitu. Oke, kita mulai masuk. Nah, jadi apa itu Laravel? Laravel ini merupakan sebuah framework PHP yang open source ya, yang dirancang untuk membuat pengembangan aplikasi web menjadi lebih cepat dan efisien. Jadi kata kuncinya itu ya, lebih cepat dan efisien gitu. Nah, diciptakan oleh Taylor Otwell pada tahun 2011. Laravel menawarkan struktur dan arsitektur yang elegan sehingga memudahkan pengembang dalam membangun aplikasi yang kompleks dengan cara yang lebih sederhana dan terorganisir. Ya. Jadi kata kuncinya adalah yang pertama lebih cepat dan efisien, dan itu emang kerasa banget sama saya gitu. Bikin aplikasi pakai Laravel ini cepat banget. Gitu. Lalu kata kunci selanjutnya adalah arsitektur yang elegan ya, termasuk dalam kodenya juga. Nah, buat saya yang sebelumnya pakai framework code igniter ya dan mungkin native, saat saya menggunakan Laravel, itu hal yang paling kerasa adalah struktur dan codingnya itu elegan banget gitu. Jadi enak banget dibacanya gitu. Sehingga kita ngodingnya juga jadi menyenangkan gitu dan mudah dibaca juga. Itu. Nah, lalu kata kunci selanjutnya adalah terorganisir. Jadi saya merasakan sendiri gitu bahwa ngoding dengan Laravel ini codingan kita jadi lebih terorganisir. Tentunya balik lagi ke kita ya, bisa aja misalkan setelah kita ngoding sekian banyak jadinya malah berantakan, bisa aja gitu. Nah, Laravel ini mengadopsi konsep MVC ya teman-teman ya, model view controller. Walaupun mungkin nggak 100% MVC juga gitu, karena kita kan nanti ada root, ada eh, middleware dan sebagainya gitu. Nah, saat kelas ini dibuat, Laravel ini di GitHub-nya sendiri punya stars sebanyak 78,2 ribu ya. Ini angka yang cukup banyak gitu buat sebuah framework. Kalau nggak salah, Spring Boot aja di bawah ini dikit deh. Nah, untuk instalasinya itu udah 357 juta ya, 357 juta kali. Lalu kontributornya itu ada 653 gitu. Jadi banyak banget kontributornya. Ini kontributor untuk frameworknya sendiri ya. Belum termasuk dengan kontributor untuk package-package dan library-nya gitu. Nah, selanjutnya keunggulan Laravel gitu. Yang paling utama ya tentu aja ekosistem menurut saya sih. Nah, ekosistemnya itu di Laravel ini banyak banget ya, baik first party maupun third party gitu. Untuk first party-nya atau pihak pertama, maksudnya dari resmi dari Laravelnya sendiri itu ada banyak. Salah satunya itu ada Laravel Nova, ini buat bikin admin, ada Socialite untuk login sosial media, ada Telescope buat monitoring ya, ada Sanctum dan Passport ini untuk autentikasi, lalu ada Laravel Cashier ini untuk pembayaran, ada Laravel Das ini untuk testing, ada Echo untuk real time, ada Pulse ini untuk monitoring juga, sama kayak Telescope. Biasanya Telescope untuk di lokal biasanya, Pulse ini untuk di live gitu. Ada Herd juga untuk development environment dan masih banyak lagi gitu. Nah, lalu library pihak ketiganya juga banyak banget gitu. Kita misalkan perlu package untuk ngubah dari angka menjadi huruf ya. Misalkan ada angka 123 jadi ditulis 123 gitu. Itu ada gitu. Kita perlu library untuk get data provinsi, ada juga gitu, dan masih banyak lagi gitu. Kita pengen bikin fitur untuk role permission gitu. Jadi nanti setiap user mau dikasih ini role-nya ini ya, ini jabatannya ini boleh ngakses fitur ini aja. Itu ada juga di Laravel gitu. Nah, lalu yang ketiga, kelebihannya adalah komunitas yang besar dan aktif di seluruh dunia. Jadi teman-teman kalau misalkan ada masalah bisa langsung cari aja di Google, itu banyak banget yang bahas gitu. Baik di Indonesia ataupun di luar. Kalau misalkan di Indonesia bisa coba gabung-gabung di Facebook atau misalkan di grup-grup Telegram gitu. Nah, tapi enaknya sih sebetulnya kalau misalkan kita mau gabung komunitas atau nyari-nyari solusi di komunitas gitu, enaknya sih di bahasa Inggris gitu. Ada di
tentang Stack Overflow, misalkan di Reddit, dan masih banyak lagi gitu. Itu untuk video pertama. Di video selanjutnya kita akan membahas tentang Composer dan instalasi Laravel-nya.